Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini menjelang Jumatan kita bikin dulu video ya. Jadi tadi malam tuh menjelang apa? Isya atau apa gitu. Saya di WhatsApp sama teman-teman wartawan ya. Cukup banyak. Mereka mengatakan bahwa katanya prediksi Kang Eko bener nih. Jadi FIFA memberikan sanksi, tapi sanksinya tidak berat gitu. Oh gitu, tahu dari mana? Saya bilang. Itu di postingannya Pak Erick Thohir. Akhirnya saya buka Instagram, saya lihat postingan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir mengatakan bahwa FIFA hanya memberikan sanksi administrasi ya. Atau versinya Pak Erick Thohir ini dalam bahasa yang lebih ngepop, kita hanya mendapatkan kartu kuning, tidak kartu merah katanya. Nah, hal ini bisa diprediksi sebetulnya ya. Karena beberapa alasan. Jadi saya memang beberapa waktu yang lalu bilang saat wawancara ya, beberapa wawancara, saya mengatakan kalau sanksi sih pasti dikasih ya, karena kan kita nggak bisa menyelenggarakan apa Piala Dunia U20, tapi sanksinya itu memang tidak berat, saya bilang tidak berat. Ada beberapa hal ya, ada beberapa faktor kenapa kita nggak dapat sanksi berat. Nah, ini berikut nih diantaranya. Yang pertama adalah sebetulnya FIFA melihat bahwa ini bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah ya. Jadi komitmen pemerintah tetap berjalan sebetulnya terkait infrastruktur dan lain sebagainya ya. Tetapi memang ada hal-hal yang di luar kendali lah, katakan seperti itu. Lalu berikutnya ini ya ibaratnya bukan salah PSSI juga ya. PSSI juga udah berusaha kolaborasi dengan pemerintah. Intinya ada hal-hal yang nggak perlu kita bahas lagi ya. Pokoknya kesalahan itu bukan sepenuhnya di pemerintah dan bukan sepenuhnya di PSSI aja gitu ya. Lalu yang kedua tentu saja faktor kedekatan komunikasi yang intens antara Pak Erick Thohir dengan Presiden FIFA ya, Mr. Infantino. Saya pernah mengatakan bahwa kalau terkait hal-hal prinsipil, apa itu hal-hal prinsipil ya? Ya contohnya seperti apa jadwal turnamen, lalu kepesertaan turnamen itu nggak bisa diganggu gugat ya. Kalau kita sampai menyentuh ranah itu, ngerecokin, itu FIFA pasti menganggapnya intervensi. Kayak kemarin tuh pingin Israel dicoret, terus Israel suruh main di mana, di Singapura. Nah, itu mengaco atuh ya, nggak bisa seperti itu ya. FIFA nggak happy, makanya pas apa waktu itu ketika ada tawaran seperti itu dari Indonesia langsung dicoret kan, drawing langsung dibatalin gitu ya. Itu karena terkait hal-hal prinsipil. Tapi kalau sanksi bagaimana? Ya sanksi bisa dibicarakan ya, sanksi bisa dibicarakan. Itu tergantung lobby, tergantung juga pendekatan dan hal-hal yang diplomasi gitu ya. Itu bisa. Pengalaman menunjukkan itu kok. Seperti Kanjuruhan, itu gimana nggak berat coba itu kasus ya. Ratusan nyawa melayang, lalu juga terbukti ada beberapa kelalaian ya, kelalaian di federasi juga. Tapi dengan komunikasi terus menjelaskan, dianggap clear, penjelasannya bisa diterima gitu ya sama FIFA, Indonesia tidak mendapatkan sanksi loh. Lalu di masa yang lebih lampau, zamannya siapa? Pak Nugraha Besus jadi sekjen ya. Itu juga Indonesia sering kok melakukan kesalahan-kesalahan, kealpaan-kealpaan ya. Tapi karena Pak Nugraha Besus itu dikenal sebagai orang yang retorikanya bagus, jago diplomasi, jago melobi. Akhirnya Indonesia juga atau PSSI juga nggak kena sanksi tuh ya. Nah ini terulang lagi gitu. Karena Pak Erick Thohir kan saya yakin lah secara retorika, pemahaman dan kemampuan diplomasinya juga bagus ya. Ya teruji kan beliau birokrat sekaligus pebisnis unggul, bahkan levelnya bukan cuma nasional tapi internasional, jadi komunikasinya juga bagus. Itu pasti ngaruh gitu, apalagi setelah mungkin memaparkan ini diminta blueprint ya, blueprint. Jadi setidaknya mungkin bisa digambarkan bahwa oke lah secara prestasi mungkin Indonesia bukan apa-apa ya. Kalau misalkan dianggap apakah Indonesia berpengaruh terhadap sepak bola dunia, mungkin bukan dalam prestasi tapi animo penikmat itu ngaruh ya. Karena kita bicara sepak bola ini kan bicara juga tentang market, tentang pasar, dan Indonesia adalah negara yang sangat potensial. Lalu terkait prestasi juga sangat potensial sebetulnya. Kalau kemarin Pak Erick Thohir memaparkan blueprint itu kan jangka panjang ya. Ya saya yakin Pak Erick Thohir juga bisa meyakinkan FIFA terkait potensi Indonesia ke depannya gitu. Dalam sepak bola yang real ya, bukan cuma tentang tontonan gitu. Jadi sekali lagi itu sudah diprediksi karena saya melihat kondisi objektif dan figur-figur ya yang akan terlibat di komunikasi berikutnya antara FIFA dengan federasi featuring pemerintah Indonesia itu, karena semuanya ada di dirinya Pak Erick Thohir gitu.
Oke, hatur nuhun Kang Erick Thohir ya atas upaya maksimalnya. Ini bisa jadi momentum ya, momentum bagus buat kita semua gitu. Momentum untuk berbenah dan berbenah lebih maksimal lagi. Oke, terima kasih Pak Erick Thohir dan jajarannya. Kita songsong sepak bola Indonesia yang lebih baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.